Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tema jantung kewirausahaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dina Ariyanti dengan NIM akhir 1186. Dan saya Friska Alfiwarda dengan NIM akhir 1043. Baik, materi yang akan kami paparkan antara lain yang pertama, pengenalan kewirausahaan, yang kedua, identifikasi peluang bisnis, yang ketiga, rencana bisnis, yang keempat, inovasi dan kreativitas, yang kelima, pemasaran dan branding, dan yang terakhir, pengembangan produk dan layanan. Baik, untuk yang materi pertama yaitu tentang pengenalan kewirausahaan. Di sini disebutkan bahwa kewirausahaan merupakan seorang yang pasti memiliki jiwa yang berani dalam mengambil risiko. Mereka mampu menciptakan dan menjalankan peluang bisnis dengan tujuan menghasilkan nilai tambah. Lalu, menurut Kasmir tahun 2007, wirausahaan adalah orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani mengambil risiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha tanpa meliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi yang tidak pasti. Oke, next. Baik, yang selanjutnya yaitu identifikasi peluang bisnis. Identifikasi peluang bisnis adalah analisis yang dapat dilakukan untuk mengetahui potensi bisnis yang dibangun dapat diterima oleh target pasar. Identifikasi peluang bisnis merupakan langkah yang tidak boleh dilewatkan saat membangun bisnis. Terdapat dua langkah mengidentifikasi peluang bisnis sebagai berikut. Yang pertama yaitu memahami apa itu peluang bisnis. Peluang bisnis sendiri berarti kesempatan seorang pengusaha dalam mencapai tujuan bisnisnya, di mana hal ini adalah momen terciptanya kesempatan bagi seorang pengusaha untuk menawarkan jasa atau barang demi tercapainya tujuan yang dimilikinya. Berikut langkah-langkah mengenali dan memilih peluang bisnis antara lain, yaitu menentukan sumber peluang bisnis. Langkah pertama untuk mengenali dan memilih peluang bisnis adalah menetapkan terlebih dahulu dari mana sumber peluang bisnis tersebut. Pengusaha bisa mencari tahu dari pengalaman, latar belakang pendidikan, keterampilan, keahlian, hobi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu menetapkan sektor bisnis yang tepat. Langkah kedua yaitu meraih ketepatan dalam memperoleh peluang bisnis adalah dengan memilih sektor usaha mana yang jelas. Hal ini akan membantu dalam mengembangkan usaha untuk menjadi lebih baik, terarah, dan lebih besar lagi. Yang ketiga yaitu fokus dan mempertimbangkan lagi langkah terakhir. Dalam melakukan evaluasi secara berkala mengenai kesempatan bisnis merupakan langkah selanjutnya yang baik dalam menilai peluang bisnis serta menjaga sustainabilitas usaha. Yang kedua yaitu strategi untuk mengidentifikasi peluang bisnis. Strategi bisnis sendiri merupakan tindakan yang dilakukan atas dasar pengambilan keputusan oleh perusahaan untuk mencapai target dan tujuan bisnisnya. Terdapat 4 strategi yang dapat dilakukan, yaitu memperhatikan target pasar dan pesaing potensial. Hal ini dapat dilakukan melalui riset pasar, di mana pengusaha akan mengetahui siapa target pasar atau calon pelanggan dan juga pesaingnya di berbagai tingkatan. Hal ini tentu saja membantu dalam proses evaluasi mengenai peluang sebuah ide bisnis. Yang selanjutnya yaitu hasil riset juga dapat mengetahui siapa pesaing utama, di mana hal ini sangat membantu untuk menilai kekuatan serta kelemahan dari peluang usaha tersebut. Hal ini juga bisa membantu membuat sebuah strategi pertumbuhan spesifik dan cara untuk membedakan produk dan layanan Anda. Yang kedua yaitu melakukan analisis SWOT. Setelah pengusaha mengerti siapa pelanggan dan pesaing utamanya, strategi yang dilakukan selanjutnya yaitu melakukan analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini bisa memetakan bagaimana potensi dan berbagai tantangan jika Anda memilih untuk mengambil peluang usaha tersebut. Yang ketiga yaitu perhatikan pasar dari sebuah peluang bisnis. Pengusaha juga dapat memilih pasar atau niche seperti apa yang ditempati oleh pesaing, apakah ada potensi di mana ide atau peluang bisnis milik Anda bisa masuk ke dalam pasar tersebut. Menggunakan analisis SWOT juga mempermudah cara ini. Anda juga akan mempunyai informasi lengkap mengenai ide bisnis dan potensi yang mungkin dihasilkan pada pasar tertentu.
Yang terakhir yaitu mengetahui kebutuhan modal. Modal adalah hal terpenting yang harus pengusaha perhatikan, karena setiap ide atau peluang bisnis dapat berjalan dengan baik jika memiliki modal yang cukup. Dibutuhkan perhitungan yang jelas mengenai seberapa banyak modal yang dibutuhkan agar bisnis berdiri serta berapa banyak modal untuk menjaga bisnis tersebut tetap jalan. Next. Oke, baik, selanjutnya itu apa sih pentingnya kewirausahaan dalam perekonomian? Di sini terpaparkan 3. Yang pertama itu menciptakan lapangan pekerjaan. Kewirausahaan merupakan pencipta lapangan kerja baru melalui pendirian bisnis mereka sendiri. Dengan membuka usaha, mereka memberikan kesempatan bagi orang lain untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan sehingga mereka mampu menekankan jumlah pengangguran yang ada dalam suatu negara. Lalu pertumbuhan ekonomi. Kewirausahaan memainkan peran sentral dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah tertentu. Bisnis-bisnis yang sukses akan memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto ataupun PDB melalui penjualan produk atau layanan mereka serta pembayaran pajak kepada pemerintah. Oke, yang terakhir yaitu keberlanjutan ekonomi. Dalam jangka panjang, kewirausahaan juga membantu menciptakan keberlanjutan ekonomi. Para wirausahawan memainkan peran penting dalam menciptakan siklus pertumbuhan yang berkelanjutan, menggerakkan inovasi baru untuk menjaga daya saing pasar, dan menghadapi tantangan-tantangan yang muncul. Oke, jadi intinya kewirausahaan adalah pilar utama dalam memajukan perekonomian suatu negara dengan mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kewirausahaan memiliki dampak positif yang luas bagi kemajuan sosial dan ekonomi bagi suatu negara. Oke, yang selanjutnya itu rencana bisnis. Analisis SWOT ataupun Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat dalam rencana bisnis. Yang pertama yaitu strength ataupun kekuatan. Mengidentifikasi aset internal perusahaan seperti keunggulan kompetitif, sumber daya manusia yang berkualitas, dan reputasi yang baik di pasar. Yang kedua itu weakness ataupun kelemahan. Dengan mengenali kelemahan internal seperti kurangnya sumber daya, proses yang kurang efisien, perusahaan dapat berfokus pada perbaikan dan pengembangan yang diperlukan. Dengan menyadari hal-hal ini, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan area-area lemah dan menghindari risiko kemungkinan gagal. Oke, yang ketiga itu opportunities ataupun peluang. Opportunities ini membantu melihat peluang eksternal dan tren pasar yang dimanfaatkan oleh bisnis. Membedakan peluang-peluang potensial akan membantu merumuskan strategi pemasaran atau pengembangan produk baru agar tetap bersaing di pasar. Oke, yang terakhir yaitu threat ataupun ancaman. Dalam proses analisis SWOT juga dievaluasi ancaman-ancaman eksternal seperti persaingan ketat atau perubahan regulasi pemerintah yang berpotensi merugikan bisnis kita. Dengan mengetahui ancaman-ancaman ini, kita dapat membuat perencanaan kontingensi dan strategi untuk mengatasi tantangan yang mungkin muncul. Dalam rencana bisnis, analisis SWOT digunakan sebagai landasan untuk merumuskan strategi bisnis yang efektif. Dari hasil analisis ini, kita bisa merancang langkah-langkah yang konkret dalam rangka mencapai tujuan bisnis secara lebih terarah. Jadi, dengan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada di sekitar bisnis kita melalui analisis SWOT, kita dapat mengambil tindakan proaktif untuk menciptakan posisi kompetitif dan mendapatkan keunggulan dalam industri tersebut. Yang selanjutnya yaitu inovasi dan kreativitas. Inovasi sendiri memiliki pengertian yaitu menghasilkan sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada. Sedangkan kreativitas berarti adanya ide-ide baru yang muncul ketika melihat sebuah kesempatan dalam dunia bisnis. Terdapat 3 poin pertama, yaitu yang pertama pentingnya inovasi dalam bisnis. Inovasi adalah salah satu bagian penting dalam persaingan karena hal ini dapat membawa keunggulan bagi perusahaan melalui penciptaan ide baru, proses baru, produk baru, atau dengan peningkatan kondisi bisnis saat ini. Dengan adanya inovasi akan meningkatkan eksistensi perusahaan baik dengan menambah value baru
bagi bisnis atau meningkatkan perkembangan hingga produktivitas. Inovasi sendiri bisa terjadi karena kebutuhan atau karena sebuah perusahaan ingin membuat dirinya berbeda dari kompetitor. Terdapat yang selanjutnya yaitu mendorong kreativitas dalam pengembangan produk dan layanan. Untuk meningkatkan penjualan dan mempertahankan produk serta layanan di pasar, pengusaha perlu mendorong adanya kreativitas dalam pengembangannya. Terdapat 7 cara, yaitu yang pertama, 1. Memperluas pengetahuan. Setiap ide yang muncul merupakan kombinasi dari ide-ide sebelumnya. Itu mengapa memiliki pengetahuan yang luas akan menciptakan ide-ide yang unik yang tidak pernah orang pikirkan sebelumnya. Yang kedua yaitu jangan pernah takut mengambil resiko. Menjadi seorang pengusaha harus berani keluar dari zona nyaman, karena dengan adanya zona nyaman akan membuat pemikiran seorang pengusaha kurang kritis dan kreatif dalam memanfaatkan peluang baru yang menguntungkan. Yang ketiga yaitu berpikiran terbuka. Pendapat orang lain mengenai bisnis kita tidak semuanya buruk. Justru pendapat dari orang lain bisa memotivasi kita untuk menciptakan ide kreatif yang sebelumnya belum pernah kita pikirkan. Ketika kita terbuka dan menerima pendapat orang lain, akan mengasah pikiran kita untuk mencari solusi terbaik atas setiap masalah yang dihadapi dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Yang keempat yaitu berpikir positif. Sebagai pelaku bisnis, kita perlu berpikiran positif, karena dengan berpikiran positif akan membuat kita lebih percaya diri dan optimis dalam mengambil solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang kelima yaitu mencari sudut pandang orang lain. Sebagai pelaku bisnis, seringkali mengalami kebuntuan dalam mencari solusi dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Hal ini karena kita terlalu terpaku pada satu sudut pandang saja, sehingga kita sulit berpikir untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, pelaku bisnis harus bisa mencari solusi dari sudut pandang yang berbeda agar lebih mudah menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini adalah salah satu cara untuk mengasah dan mendorong kreativitas. Yang keenam yaitu catat setiap ide yang muncul. Catatlah setiap ide yang terlintas tiba-tiba di pikiran kita pada sebuah buku kecil. Meski ide yang terlintas tampak sederhana, kita tidak tahu bisa saja ide tersebut menjadi peluang kreativitas agar kita bisa mengembangkan produk dan layanan sehingga bisa terus berada di pasar. Yang ketujuh yaitu gerak cepat dalam bertindak. Ide kreatif hanya akan menjadi sebatas imajinasi apabila tidak direalisasikan. Tanpa aksi, kita tidak pernah tahu berhasil tidaknya ide bisnis yang kita miliki. Kita juga tidak akan pernah tahu permasalahan yang muncul dari tindakan yang kita lakukan. Dengan demikian, kita tidak tertantang untuk lebih kreatif dalam mencari solusi dari masalah yang timbul. Next. Yang ketiga yaitu contoh inovasi sukses dalam dunia kewirausahaan. Di sini terdapat gambar yaitu seorang pemuda bernama Adris Wijaya yang sukses lewat usaha nasi liwet instan hasil kreasinya. Sebuah usaha yang lahir dari hasil inovasinya dalam memanfaatkan beras Garut. Bagi Adris, beras sudah bukan barang aneh lagi dalam kehidupan sehari-harinya, karena sang ayah merupakan seorang pengusaha beras kenamaan di kota Dodol tersebut. Tapi itu tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1996, sang ayah yang merupakan pengusaha bisnis yang sukses meninggal dunia. Hal ini membuat bisnis keluarga semakin menurun dan terancam berhenti beroperasi. Karena ia dan kakaknya tidak mengetahui tentang seluk-beluk bisnis, beras mengalami jatuh bangun hingga terlilit utang sebesar 200 juta rupiah. Di tengah keterpurukannya, Andi mencoba bangkit. Pria yang kini berusia 34 tahun itu mencoba membuat mesin penggilingan beras sendiri yang secara perlahan mampu menstabilkan kondisi keuangan keluarganya. Setelah bisnis keluarganya pulih, Andi lantas tak berlepas diri, namun dia kemudian mencoba inovasi, yaitu membuat nasi liwet dari beras Garut dengan nama 1001, di mana prosesnya membutuhkan waktu 6 bulan dan baru bisa dipasarkan kepada masyarakat luas. Market utama dari nasi liwet instan ini yaitu para wisatawan yang mencari oleh-oleh untuk dibawa pulang. Pemasaran nasi liwet kini tidak hanya di Garut saja, mereka sudah menyentuh sebagian besar kota Indonesia, bahkan hingga ke Amerika Serikat. Maklum saja, nasi liwet tersebut sangat praktis dan mudah pembuatannya, jauh lebih cepat dari nasi liwet yang aslinya. Berkat prestasi dari inovasinya tersebut, Andris mendapat penghargaan sebagai pemenang kategori bidang pangan dalam Anugerah Inovasi Jawa Barat Awards di tahun 2012. Next.
Yang terakhir yaitu pengembangan produk dan layanan. Yang pertama yaitu proses pengembangan produk dan layanan. Terdapat 8 proses tahapan pengembangan produk dan layanan diantaranya adalah yang pertama yaitu penciptaan ide. Tahapan ini menjadi awal dalam pengembangan produk dan layanan baru. Perusahaan harus bisa mengikuti tren yang berkembang dari waktu ke waktu dan melihat kesempatan dari kebutuhan pasar yang ada saat ini serta memanfaatkan ide yang ada untuk mempertahankan produk dan layanan di pasar. Yang kedua yaitu penyaringan ide. Semua ide yang telah dikumpulkan akan disaring dengan kriteria yang dimiliki oleh perusahaan sehingga didapat ide mana yang akan digunakan untuk mengembangkan produk dan layanan. Yang ketiga yaitu pengembangan dan pengujian. Ide yang lolos proses penyaringan akan dilanjutkan ke tahapan pengembangan dan pengujian untuk dilihat kesesuaiannya dengan visi perusahaan. Pengembangan dan pengujian konsep idealnya dilakukan dengan acuan kebutuhan pasar dan data pelanggan. Yang keempat yaitu pengembangan strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang akan digunakan juga harus dikembangkan untuk menjadi kemasan dari produk baru dikembangkan dan akan diluncurkan ini. Mulai dari tahap peluncuran produk atau teaser produk hingga ke langkah strategis lain terkait aktivitas produk di pasar. Yang kelima yaitu analisis bisnis. Analisis bisnis perlu dilakukan untuk melihat potensi yang dimiliki produk ketika diluncurkan ke pasar nantinya. Anda perlu meninjau ulang proyeksi penjualan, biaya, serta keuntungan yang mungkin didapatkan dari produk tersebut. Yang keenam yaitu pengembangan produk. Tidak secara harfiah mengembangkan produk dalam bentuk nyata, namun lebih kepada konsep, rangkaian kopi, video, gambar, hingga purwarupa dari produk yang akan diluncurkan. Jika tahapan analisis bisnis yang selesai dilakukan dan produk memiliki prospek yang bagus, baru kemudian produk dibuat secara real. Yang ketujuh yaitu uji pemasaran. Setelah melewati proses pengembangan produk, produk akan diuji pemasaran dalam skala kecil. Hal ini dilakukan untuk melihat tanggapan pasar dan konsumen mengenai produk yang telah dikembangkan. Dan yang terakhir yaitu komersialisasi. Jika proses uji pemasaran berjalan dengan baik sesuai dengan diharapkan, maka produk tersebut akan dilakukan komersialisasi. Produksi dalam jumlah lebih besar, aktivitas pemasaran yang lebih optimal, dan eksekusi rencana dalam strategi pemasaran dapat dilakukan. Yang kedua yaitu mengevaluasi umpan balik pelanggan. Evaluasi umpan balik pelanggan adalah proses mempelajari, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang diberikan oleh pelanggan tentang produk, layanan, atau pengalaman mereka melalui pengumpulan data dari berbagai sumber seperti survei kepuasan pelanggan, ulasan online, interaksi tatap muka, dan komunikasi tertulis. Yang terakhir yaitu memahami siklus hidup produk. Siklus hidup produk adalah konsep penting dalam manajemen produk yang menjelaskan 4 tahap utama yang dialami produk selama masa berada di pasar. Yang pertama itu tahap perkenalan. Tahap ini produk mulai diproduksi dari bahan baku. Hasil produksi merupakan produk dan barang baru di pasaran, kemudian mulai dikenalkan kepada masyarakat dengan berbagai strategi pemasaran. Di tahap pengenalan, umumnya keuntungan perusahaan masih kecil sebab biaya promosinya sangat besar. Yang kedua yaitu tahap pertumbuhan. Pada tahap ini akan menunjukkan apakah produk akan dikembangkan atau justru tidak diterima oleh masyarakat. Bila produknya belum berhasil diterima oleh masyarakat, maka Anda harus mengevaluasi dan memperbaiki sehingga produk dapat dikembangkan. Yang ketiga yaitu tahap kedewasaan. Tahap ini merupakan tahap siklus hidup produk pasca pertumbuhan. Di tahap ini biasanya produk sudah tidak lagi mengalami kenaikan penjualan drastis sebab masyarakat sudah terbiasa menggunakan produk tersebut. Dan yang terakhir yaitu tahap penurunan. Pada tahap ini produk mengalami penurunan dari segi penjualan hingga minat konsumen menurun. Hal ini terjadi sebab target pasar mulai bosan atau terjadi perubahan dari segi produk. Baik, saya kembalikan pada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab pada forum kelas yang akan mendatang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.